kelas PAI 4E dengan NIM 221129. Di sini saya akan menjelaskan masail fikih al-haditsah tentang bayi tabung, pernikahan beda agama, dan poligami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya tentang bayi tabung. Menurut analisis bayi tabung adalah prosedur medis yang membantu pasangan mendapatkan keturunan ketika mengalami kesulitan pembuahan alami. Proses ini melibatkan pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh, biasanya di laboratorium. Kemudian embrio diimplementasikan ke dalam rahim istri. Bayi tabung ini terjadi karena sepasang suami istri yang sulit mempunyai keturunan, maka terjadinya lah bayi tabung. Bayi tabung yang sah dari sel telur dan ovum dari sepasang suami istri yang sah, kemudian diimplementasikan di laboratorium, kemudian menjadi embrio, dicangkokkan ke dalam rahim istri yang sah, maka itu dapat dijadikan sah karena dari sepasang suami istri yang sah. Oke, baik. Yang kedua, bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis. Melakukan prosedur bayi tabung untuk alasan estetika seperti menjaga penampilan atau atletis dianggap tidak etis karena bayi tabung umumnya untuk mereka yang memiliki masalah kesuburan. Penggunaan teknologi reproduksi untuk tujuan non medis dapat dianggap sebagai penyalahgunaan, mengabaikan prioritas medis dan melibatkan risiko yang harus dipertimbangkan. Karena itu, komunitas medis biasanya tidak mendukung penggunaan bayi tabung untuk alasan non medis. Jadi tidak sah ya bayi tabung dilakukan untuk menjaga yang atletis. Bayi tabung ini diperuntukkan untuk seorang suami istri yang lagi mengalami kesulitan untuk mempunyai keturunan. Baik, yang ketiga, ada pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin pada rahim wanita lain atau wanita yang bukan istrinya. Dalam Islam, bayi tabung diperbolehkan jika sperma ovum dan ovum berasal dari suami istri yang sah, ditanamkan dalam rahim istri yang sah. Namun menggunakan rahim pengganti atau rahim seorang istri yang lain umumnya tidak diperbolehkan. Ada 3 alasan yang saya jelaskan di sini kenapa tidak boleh mencakokkan embrio di rahim seorang istri yang lain. Itu alasan yang pertama, pencampuran garis keturunan atau nasab. Karena apa? Karena Islam sangat menjaga nasab, sangat menjaga keturunan. Pentingnya kejelasan nasab dalam Islam. Lalu yang kedua, ada potensi fitnah dan kerumitan sosial. Masalah ini biasanya dan hukum yang kompleks. Lalu alasan yang ketiga, kehormatan wanita, resiko eksploitasi tubuh wanita atau menjual tubuh ke pria yang lain. Oleh karena itu, mayoritas ulama fiqh, lembaga fatwa Islam melarang bayi tabung dicangkokkan ke dalam rahim istri. Jadi tidak sah, tidak boleh, haram hukumnya mencangkokkan embrio ke dalam rahim istri yang lain. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pernikahan beda agama yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Analisis saya terkait pernikahan beda agama, yaitu pernikahan beda agama di Indonesia merupakan topik yang sangat kontroversial dan kompleks. Meski masyarakat multikultural, Indonesia menunjukkan toleransi yang tinggi, kendala hukum dan agama tetap signifikan. Banyak pasangan yang menikah meski berbeda agama karena cinta dan ketakutan akan perzina, tetapi seringkali pernikahan ini tidak diakui oleh negara karena dilakukan tidak resmi atau melalui lembaga non resmi selain KUA, lembaga kemenak dan lain sebagainya, atau 2 upacara agama terpisah. Isu penting yang muncul meliputi itu yang pertama, adanya legalitas
Pernikahan beda agama ini tidak dicatatkan di KUA atau lembaga-lembaga yang lainnya. Lalu yang kedua ada hak dan perlindungan. Pasangan yang tidak resmi atau menikah beda agama tidak mendapatkan perlindungan hak hukum, tidak mendapatkan hak waris, tidak mendapatkan hak asuh anak, dan jaminan sosial. Lalu alasan yang ketiga ada implikasi sosial dan agama. Pasangan dan anak-anak mereka menghadapi tekanan sosial dan potensi konflik antar agama dalam keluarga dan masyarakat. Seringkali terjadi di lingkungan kita bahwa pernikahan beda agama ini nanti akan terjadinya rusuh antar anak, susah untuk memilih agamanya. Lalu yang kedua ada kedudukan hukum pernikahan beda agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia, pernikahan beda agama tidak dianggap sah secara hukum jika tidak mengikuti prosedur resmi yang diakui oleh negara. Menurut pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan harus dilakukan sesuai hukum agamanya masing-masing dan dicatat secara resmi di KUA atau lembaga-lembaga resmi. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang RI dan pandangan hukum Islam tentang pernikahan beda agama. Itu yang pertama Undang-Undang RI nomor pasal 2 Undang-Undang nomor urut 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga pernikahan beda agama harus mengikuti aturan agama masing-masing dan dicatat oleh negara atau Kementerian Agama atau KUA resmi pokoknya. Lalu yang kedua, dalam pandangan Islam, pernikahan adalah ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab mayoritasnya ulama yang ada di Indonesia, yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, terutama jika wanita muslim menikah dengan pria non muslim untuk menjaga keutuhan akidah dan keturunan muslim. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 22:1, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idzni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita atau lelaki yang non-muslim. Lebih baik kita menikahi pria muslim dan wanita muslim yang hamba sahaya atau budak. Itu lebih baik daripada kita menikah perempuan dan laki-laki yang beda agama. Baik, di sini saya akan yang ketiga menjelaskan tentang poligami dalam Islam dan hukum negara. Seperti yang kita ketahui, poligami ini adalah seorang suami yang menikahi istri lebih dari satu, sunnahnya yaitu 4. Baik, analisis saya terkait tentang poligami, saya sangat setuju. Kenapa saya sangat setuju? Di sini ada tiga alasan atau 3 landasan saya setuju. Itu yang pertama ada dasar agama, yang kedua adalah solusi sosial, dan yang ketiga ada pengaturan seksualitas. Itu yang pertama ada dasar agama. Poligami diizinkan dalam Islam dengan syarat yang sangat ketat. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 3 dalam Al-Quran yang mengizinkan pria menikah hingga 4 wanita jika dia mampu berlaku adil terhadap semua istrinya. Tujuannya adalah menjaga kestabilan sosial dan moral serta memberi solusi sah bagi pria dengan kebutuhan seksualnya tinggi atau yang ingin membantu wanita yang sangat membutuhkan perlindungan. Jadi dasar agama itu tadi surah An-Nisa, sah jika kamu berlaku adil terhadap istrimu, sunnahnya itu 4. Lalu serta memberikan solusi bagi seorang wanita
untuk memberikan perlindungan, itu tujuannya. Lalu yang kedua ada solusi sosial. Poligami dapat menjadi solusi dalam situasi ketidakseimbangan jumlah pria dan jumlah wanita akibat perang atau bencana alam, untuk mengurangi jumlah wanita yang tidak menikah dan rentan terhadap kemiskinan atau eksploitasi. Yaitu yang kedua, alasan yang kedua yaitu tujuan untuk menikahi perempuan karena untuk melindungi, untuk menghormati perempuan supaya tidak terjadinya eksploitasi yang ada di negara kita sendiri. Lalu yang ketiga, landasan yang ketiga yaitu ada pengaturan seksualitas. Poligami membantu mengatur kebutuhan seksual pria dengan libido tinggi, mencegah mereka dari perzinahan yang dilarang dalam keislaman. Seorang pria yang mengalami seksual yang sangat tinggi diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang lebih dari satu asalkan dia adil, agar tidak terjadi perzinahan yang dilarang oleh Islam. Lalu soal yang kedua, pandangan hukum negara yang ada di Indonesia dan pandangan hukum Islam terkait poligami memiliki perspektif yang sangat beda. Yaitu yang pertama, menurut hukum negara, poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2 mengharuskan seorang pria yang ingin beristri lebih dari satu mendapatkan izin dari pengadilan agama, persetujuan istri pertama, dan kemampuan finansial serta keadilan dalam perlakuan terhadap istri. Istri menjadi syarat-syarat penting yang harus dipenuhi menurut pasal 1 dan pasal 4. Dalam pasal 4 dan pasal 5 undang-undang memperbolehkan seorang suami menikahi seorang istri yang lebih dari satu, asalkan seorang istri pertama mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Lalu yang kedua, pandangan hukum Islam dalam perspektif poligami. Poligami diizinkan berdasarkan dalil Al-Quran tentang surah An-Nisa ayat 3, yaitu yang mana yang berbunyi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum kadzalika adna alla ta'ulu. Yang mana ayat ini menjelaskan seorang suami boleh menikahi lebih dari satu istri asalkan dia adil dan mampu untuk melaksanakan tanggung jawab seorang suami. Baik, sekian dari saya. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang luas masail fikih al-haditha tentang baitabung, pernikahan beda agama, dan poligami. Sekian dari saya Ilham, mengucapkan bila ada kesalahan mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.